harus banyak yang dikorbanin, pasti harus banyak yang diperjuangin, pasti akan banyak luka gitu. Cuman ya akan sembuh sendiri ketika kamu pelan-pelan maju gitu. Tapi tau gak, Apa tuh? setiap aku pulang reading di 2 Garis Biru, aku nangis di rumah. Kenapa? Tapi tau gak, Apa tuh? setiap aku pulang reading di 2 Garis Biru, aku nangis di rumah. Kenapa? Aku ngerasa aku gak akan bisa bawain peran ini. Serius? Oh iya? Aku tuh sampai nelfon mama aku, kan saat itu LDR ya. Aku di Jakarta tinggal berdua sama kakak aja, mama aku di Bandung sama keluarga gitu. Aku tuh kayak, Mam, kayaknya aku nggak bisa, dia bisa mundur nggak sih? Nggak bisa deh, nggak boleh lah kayak gitu kan. Karena kamu merasa nggak perform gitu, nggak cukup bagus gitu. Iya, karena aku ngerasa, aduh kayaknya aku nggak bisa, ini berat banget setelah aku baca ceritanya. Itu tuh udah reading berapa kali, cuman aku masih bingung saat itu kayak, aduh aku bisa nggak ya, yang belum yakin gitu loh. Sampai akhirnya ada satu hari dimana kita lagi reading, terus kalau Ibu Cutmi ini kan pakai method ya, itu yang banyak aku belajar dari ibu gitu kan. Saat itu aku jadi menantunya yang gak disukain. Pas acting tuh bener-bener, pas lagi reading aja tuh kerasa kayak marah beneran ke aku, sampai aku kayak, aduh ini gimana, aku harus, jadinya panik gitu kan. Pas baca skrip, Dara tutup skripnya, ibu nggak mau lihat, ada yang pegang skrip lagi di sini. Aduh belum hafal. Yang ngomong gitu Cutmi nih? Iya. Waduh terus aku pakai roll dikomenin, bilang, Zara lepas rollnya, ibu nggak suka ada yang pakai roll di ruangan ini. Tapi ternyata itu tuh untuk bikin aku jadi membantu aku untuk masuk ke karakter itu, untuk jadi punya rasa, oh ini mertua gue nih gitu sekarang. Oh gue jadi. Itu nggak pakai janjian ya? Nggak pakai janjian. Makanya aku ngerasa ini ibu beneran marah nggak ya ke aku gitu kan. Karena ya gitu, aku baru tahu saat itu, oh ada method tuh namanya gini ya. Ketika sehari-hari aja tuh dia tetap menjadi karakter gitu. Nggak nanya ke Gina? Aku sempet nangis, jadi pas lagi reading, karena dimarahin kan, aku kaget terus kan setiap dimarahin. Angga tuh udah yang kayak, udah tenang, ke toilet dulu aja. Jadi aku ke toilet nangis. Duh harus gimana, nggak mau rasanya syuting lagi kan. Terus gak lama keluar, Tante Gina baru datang. Saat itu abis Reki kalau nggak salah. Kenapa? Are you okay? Tante aku dimarahin terus, aku takut gitu kan. Nggak apa-apa, itu namanya dia jelasin. Ayo pasti bisa, buktiin dong kamu pasti bisa. Ayo katanya. Ya udah masuk lagi. Besoknya tuh begitu pulang aku nangis kan. Nangis tuh sambil baca skrip, aku harus hafal. Jadi gitu kan, harus hafal dan aku pasti bisa masuk ke dalam karakter ini gitu. Sampai akhirnya bisa kok, ternyata bisa kok, nggak ada yang susah, maksudnya kalau lo usaha pasti bisa gitu kan. Sampai akhirnya syuting pas premier, Ibu Cut peluk aku, good job katanya, ini maksud ibu selama ini gitu. Makanya aku kayak terima kasih Ibu Cut Mini, Ibu Lulu Tobing juga, Mama Lulu tuh yang sangat membantu aku dan menenangkan aku gitu loh, kayak ayo pasti bisa, kamu bingung, sini tanya sama aku gitu. Jadi semua senior tuh membantu aku banget di situ. Apalagi Mbak Gina sebagai sutradara yang sama-sama perempuan gitu kan, ngerti apa yang aku rasain. Dapat partnernya saat itu Angga juga yang memang anaknya tuh asik dan enak untuk diajak diskusi gitu. Jadi pelan-pelan dibantu diangkat sama mereka rasa kepercayaan diri aku gitu. Terlebih Ibu Cut, Mama Lulu, Papa Dwi gitu kan. Papa Dwi juga sangat membantu aku sih. Kalau sama Om Wendy nggak terlalu ya? Karena itu papanya Bima ya, Amars Wendy. Oh membantu juga, tapi ketika kita bikin reading, karena kan jarang ada satu frame kan. Jarang. Jadi walaupun udah tahu kalau yang dimaksudkan sama Cutmini itu untuk ngedrill, tetap rasanya tetap ini ya, kena mentalnya beneran ya, walaupun itu method ya. Tapi dari selesai itu aku jadi ngerasa, oh kayaknya aku harus bisa kalau acting itu sejujur Ibu Cut gitu. Sampai orang tuh bisa ngira itu beneran, padahal itu nggak mean it kok gitu kan. Aku ngerasa aku harus bisa kayak gitu. Dari situ aku jadi ambisius justru. Ambisius gimana tuh maksudnya? Jadi kayak, aduh gimana sih acting tuh, aku nontonin video lah, nonton orang teater gitu kan. Itu dari situ. Sampai sempat ikut kayak kelas acting gitu nggak?
sempat, cuma saat itu belum ada aja waktunya Om. Oke. Di ini aja kayak kan di platform online tuh suka ada kayak masterclass.com gitu yang langgan kayak kursus online gitu kan. Iya, menarik kok, seru-seru. Kalau nggak salah aku mau banget. Pengen ikutan itu Om, yang teater itu yang sekalian olah tubuh itu apa? Katanya itu untuk melatih acting juga. Iya. Aku mau coba ikut itu karena teman-teman aku banyak yang ikut di sana. Iya. Menarik sih karena kita ngobrol sama teman-teman yang ngajar acting gitu, punya metode yang berbeda-beda dan memang rootsnya memang dari teater sih. Kalau kamu memang kayaknya serius pengen ke situ, mungkin nyobain teater gitu. Penasaran banget aku soalnya. Itu pas reading, pas begitu masuk ke syuting, apakah karena readingnya udah matang banget lantas syutingnya relatif oke, I got this, atau ternyata ada masalah baru lagi? Ada aja. Banyak. Apa tuh misalnya? Kan readingnya udah ini banget, udah mateng gitu. Pas syuting? Beda kali ya Om, begitu ketemu set kan. Kayak wah, ini harus ngebayangin gimana ya nanti. Cuman enaknya Tante Gina tuh membebaskan kita kan. Iya. Ya lo lakuin aja apa yang lo mau lakuin gitu. Yang paling aku inget sih ketika adegan yang strawberry, ya. Yang aku tarik tangannya Bima ke perut aku. Iya. Kamu rasain nggak gitu kan? Iya. Itu aku nggak pernah ngebayangin aku keguguran gimana, rasanya kehilangan bayi gimana. Iya. Aku harus nangisnya tuh nangis yang gimana, aku bertanya-tanya kan. Sampai aku tuh ngumpulin emosinya, kayaknya ada 2 jam itu semua nungguin aku. Aku cuman duduk gini di pinggir kali, kan kalinya tuh yang turunan gitu kan. Iya. Gimana ya Bim gitu kan. Bim nggak bisa. Jangan gitu, Dar bisa. Ayo bisa. Ditemenin sama Bima tuh? Ditemenin berdua, cuma dia nggak bantu apa-apa saat itu. Terlalu masuk ke karakter ya kayak si Angga tuh. Ya kan maksudnya sampai akhirnya udah lihat-lihatan deh. Lihat-lihatan aku butuh mata gitu kan. Lihat mata dia. Sampai akhirnya aku ya udah ngebayangin aja berusaha masuk. Tapi lama banget Om itu. 2 jam setengah nyampe kali mungkin. Nungguin aku bisa dapet perasaan itu karena aku tuh gak suka banget yang pura-pura gitu loh Om. Di hati akunya kayak ganjel gitu kalau misalnya kayak pakai tetes mata aja ada yang gitu kan. Aku ngerasa aku justru nggak bisa kalau pura-pura nangis, aku harus nangis beneran. Makanya udah pakai tetes mata aja, ada yang ngomong gitu kan. Siapa gitu aku lupa. Gak bisa Tante, aku bilang gak bisa pakai tetes mata. Udah akhirnya Mama Lulu ngasih trik, oke kalau kamu emang udah mentok banget, melek terus aja, ntar juga pedih matanya katanya. Gak bisa juga, aku tetep jadi gak fokus. Malah ke distract. Makanya aku udah aja diem aja, pakai earphone, harus dengerin yang tenang-tenang dulu kan. Gak ngedengerin orang ngomong, gak ngapain, diam aja. Karena kan mau ke base camp, kalau butuh sendiri kan harus ke base camp. Karena syutingnya kita di tempat orang kan. Jauh banget. Yaudah aku harus bisa lah. Ini tantangan lagi buat aku. Biasanya aku selalu dapet ruang sendiri kan. Saat ini nggak bisa. Gimana caranya lo harus bisa lah. Apa yang didengerin tuh Zar? Apa ya saat itu musik klasik sih Om. Musik klasik. Lagu yang bikin tenang aja, yang cuman instrumen. Tapi kalau terlalu tenang jadi nggak chaotic inside nggak? Nggak juga ya? Nggak kok, nggak juga. Itu yang scene yang strawberry di blender itu setelahnya kan ya? Iya, setelahnya yang aku nangis. Wah, itu gila banget. Itu yang paling struggle tuh ya. Dan melahirkan. Karena gimana? Cuma mempersiapkan harus nonton video orang melahirkan atau gimana? Aku nontonin video orang melahirkan. Awalnya aku nggak berani lihat lah Om. Aku kayak emang kalau video orang melahirkan sampai kepala bayinya keluar? Ada, tapi yang bule-bule gitu Om. Di YouTube? Iya. Ada? Aku cari di YouTube ada. Sampai kepala bayinya keluar ada juga? Ada. Tonton Mam. Ada yang sesar juga kan dijelasin. Biar nggak kurang ajar loh Mama. Oke, terus. Abis ini kita nobar ya teman-teman. Yang sesar perutnya di black gitu kan. Dibuka gini, bayinya diambil. Terus, Dita ini nggak usah di-insert ya videonya. Biasa kan kalau narasumber lagi cerita videonya suka di-insert. Kalau yang ini nggak usah di-insert ya videonya ya. Iya, yang gitu-gitu. Makanya aku tadi ngomong apa sih Om? Ini lagi pendalaman menuju adegan melahirkan. Iya.
Lumayan buat teaser ya. Aku akhirnya udah mentok tuh, oke, bayangan aku gini orang melahirkan. Aku nelfon mama aku. Pokoknya kalau udah mentok di lokasi aku nelfon mama aku. Mam, gimana sih ngelahirin? Kenapa nanya gitu sih, Dek? Katanya. Ya, ayo dong Mam, bantuin aku gitu. Aku butuh perasaannya. Apa yang mau rasain pas ngelahirin Caca, kan anak pertama Mam. Itu rasanya ya, Dek, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu tegang. Terus mana Mama nggak boleh merem terus kan, Mama harus ada meleknya. Terus Mama perutnya tuh rasanya sakit banget. Jadi Mama aku gitu sambil aku bayangin aja, sambil aku bayangin. Oh yaudah. Terus ditambah Tante Gina kan membantu banget kan. Jadi gini Zara, yang Dara alamin itu gini. Bayangin kalau kamu tuh bisa mati ketika kamu lagi ngelahirin demi menyelamatkan nyawa bayi kamu gitu kan, dijelasin semuanya. Sampai aku tuh mikir, oh gini, oke. Saya pas melahirkan, oke, ready ya, bismillah ya, oke. Selesai aja. Tapi itu butuh di kepala aku tuh butuh numpuk banget gitu, baru aku ngerasa oke tante aku ready gitu. Kalau aku masih ngerasa ada yang kurang gimana ya, aku maunya Angga di samping aku ya, maunya ada Bimanya ya. Iya tenang, Bima pasti ada. Terus ngelihat muka Bima, ngelihat muka Mama Lulu. Itu kayak aku lagi mau melahirkan beneran gitu. Ditambah ayo bisa ya, terus ada suara titit gitu kan. Perutnya ayo sedikit lagi. Itu aku jadi sakit mules beneran itu. Suges ya. Tapi jadi nggak ritek berkali-kali tuh. Dikit lah. Dua kali. Oke lah. Dramatis ya. Gue dulu tanya bini gue, kayak apa sih melahirkan rasanya? Kayak pupuk tapi segede aqua galon. Dia cuma bilang gitu. Gede banget ya. Mules banget dia bilang. Mules banget. Kayak mau pupuk tapi segede aqua galon dia bilang. Iya. Gitu. Aduh. Kalau anak kembar galonnya refill ya teman-teman. Kali lipat. Jadi ternyata Zara cukup berusaha untuk bukan cuman recall sedih misalnya nonton video sedih atau apa, tapi benar-benar coba menjadi karakternya. Iya, itu sebenarnya cara terbaik sih, tapi memang tidak mudah. Yeah. I think it's harder gitu untuk melakukan apa yang Zara lakukan, and you did brilliantly. Makanya kerasa gitu ketika di layar apa yang Dara tampilkan itu ya believable gitu, mungkin karena prosesnya juga berat ya. Ceritain dong yang adegan UKS yang long take lama banget itu. Wah, itu bestnya itu ya. Itu latihannya pasti yang ini banget ya. Karena one shot kan. Iya, itu di base camp udah dibikin kayak ukuran denah lokasi aslinya atau latihannya langsung di lokasi atau gimana? Jadi selama reading kita ulang-ulang adegan itu terus. Pakai blocking? Pakai blocking. Oke. Terus kadang ketika kita udah di set, kita latihan terus juga. Itu berkali-kali banget, itu latihannya banyak banget. Bareng sama kamera segala macam ya? Awalnya kan dialog dulu. Banyak kan dialog kan panjang banget. Betul. Itu sekian menit kan. Kadang kalau ada yang keselimpet dikit kan, kalau gua nggak salah itu 7 menit. Iya, 7 menit. Ada yang keselimpet dikit ulang kan harus ulang gitu kan. Betul. Makanya ini butuh kerja sama banget kan. Terus bagiannya yang udah kayak ayo kita pasti bisa. Ayo. Jadi yang semangat itu disatuin gitu. Aku yang udah kayak aduh. Untungnya di situ nggak banyak dialog ya. Tapi itu juga terpukul banget itu di situ, Om. Aku maunya tuh nggak nangis tadinya, jadi Dara yang ngerasa bersalah aja. Tapi jadi tuh nangis banget kan. Kita latihan tuh berapa kali ya? Kayaknya lebih deh kalau dari 7 kali. Latihan terus, latihan dialog. Pas udah mau take, cobain tes cam gitu kan. Tes kamera, nyobain yang ini nggak kebawa gitu kan. Ulang lagi sampai akhirnya udah yuk nggak apa-apa yuk, bismillah lah. Bisa kok, pasti bisa. Ternyata bisa kok, itu cuman berapa kali take ya? Karena latihannya banyak. Aku lupa sih Om berapa kali take-nya, cuman nggak sebanyak 30 kita latihan. Ada mungkin. Enggak lah, seru ya? Seru banget. 2 garis biru seru banget sih. Nyangka nggak kalau sejujurnya ya ketika gue lihat trailernya, wah ini film drama yang cukup isunya berat gitu kan, bukan tipe-tipe drama percintaan remaja yang gampang dijual gitu. Jadi gue pikir ini mungkin ya 500.000 penonton masuk sih ketika itu ya. Ternyata 2, berapa? 7 gitu, 2,6 ya. lupa aku.
Kaget nggak? Kaget banget lah. Kaget ya? Aku nggak expect karena Iya. kan sempet begitu trailernya keluar kan rame tuh di medsos. Ramenya apa? Turunin ada petisi, jangan tayangin film ini. Jadi film ini ngajarin anak untuk gak apa-apa hamil di luar nikah gitu. MBA itu normal, yang gitu-gitu orang tuh kan. Makanya aku sempet deg-degan, aduh gimana ya, apa benar ya ternyata ini bisa ngefek gitu ke kita. Sampai akhirnya pas udah tayang ternyata berbanding terbalik banget semuanya. Zara yang sekarang udah lebih dewasa di usia 19 tahun? Udah lumayan kali ya, lumayan. belum mantep gitu. Tapi udah lebih matang ya? Insya Allah. Mental udah lebih tertempa ya Zara? Iya, udah lebih kuat. Udah lebih kuat. Harus. Iyalah, you came out alive, doing great. Jadinya sekarang lebih cuek nggak sih kalau ada orang komen, halah, cemen gitu. Lebih kayak kalau ada yang hate comment, hah, gitu. Hah, kau pikir aku akan terguncang gitu? Udah gak ngaruh gitu dalam hati aku. Tapi kalau untuk kayak apa? Selama ini punya kayak semacam ini nggak sih Zara, kayak ada fans club atau ada komunitas yang ada Adisti Ina namanya, Adisti Riors. Oke. Mereka selama ini gimana? Support terus? Mereka selalu support dan aku juga keep in touch sama mereka. Aku kadang kontakan juga di Instagram, kan ada Instagramnya tuh Adisti Riors Ina. Aku kadang suka nanyain kabar, kita bikin meet and greet sendiri, kita aja gitu ketemu gitu. Mereka selalu support aku dalam keadaan apapun karena mungkin kita dekatnya bukan cuma sebatas medsos. Mereka nggak sebatas lihat aku di medsos, tapi kita sering ngobrol secara langsung. Kita sering sharing gimana. Aku sering kadang kita zoom yuk gitu. Zoom terus kita ngobrol aja ya, ngobrol kayak temen aja gitu. Jadi kayak semacam support system juga ya. Iya, dan mereka nggak, Zar, kita ngerti kok kamu orangnya gimana. Mereka yang selalu support aku, selalu bisa melihat sisi positif dari aku, nggak yang negatifnya aja. Terakhir mungkin kalau Zara punya apa ya, tips buat teman-teman yang mau terjun di dunia entertainment di usia belia seperti dirimu, apakah ada tips atau apa yang harus diperhatikan? Mungkin harus yakin sama diri sendiri dulu, udah pasti. Maksudnya gimana yakin sama diri sendiri? Harus yakin tuh jangan setengah-setengah, terus jangan gagal dikit langsung mundur. Zara pernah nggak menghadapi kegagalan? Gagal pernah lah Om, pastinya. Pernah ya? Banyak yang pernah aku rasain di perasaan gagal gitu. Yang pasti kalau emang pengen jadi sesuatu pasti harus banyak yang dikorbanin, pasti harus banyak yang diperjuangin, pasti akan banyak luka gitu. Cuman ya akan sembuh sendiri ketika kamu pelan-pelan maju gitu. Kayak yang penting ada support system, yang penting ada tempat buat cerita gitu. Terus maju ke depan, sesekali lihat ke belakang nggak apa-apa untuk belajar, tapi ya terus maju aja sampai ke tangga yang paling atas. Guys, tepuk tangan dong. Gila, 19 tahun loh ya. Emang kalau banyak ujian tuh jadi bijak ya. Iya kan? Iya ya. Saya juga pernah mengalami ujian-ujian ya, biasalah hidup ya kan. Semangat Om. Iya, sama-sama. Zara juga semangat. Bener banget ini bilang, pokoknya jangan lupa tuh jangan cuma mikirin glamornya, serunya, tapi ada yang dikorbanin, ada luka-luka yang harus ditanggung sampai nanti akhirnya sembuh sendiri ya. Ya. Zara, gua pribadi pengen banget someday kita bisa kerja sama. Iya, I'm so happy to see you progressing, keep shining, tetap mencintai apa yang lo lakukan dan terima kasih Om. Oke, kalau gitu terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyaksikan In Frame, bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Hari ini kita sudah ngobrol bersama Adisti Zara. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Terima kasih Zara.